Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,27% ke angka 6.996. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang masih mencatatkan rugi bersih sepanjang 2021 dan saham-saham konstruksinya hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca artikel berita ini. APLN cetak rugi bersih sebesar 485,22 miliar pada tahun 2021. Artikel ini diterbitkan tanggal 28 Juni jam 1 sore tadi. Bisa kita baca sekilas, berdasarkan laporan keuangan sepanjang 2021, APLN mencatatkan peroleh penjualan dan pendapatan 4,26 triliun turun dari tahun sebelumnya 4,95 triliun. Dan untuk rugi bersih pun bisa kita lihat merosot dari laba bersih tahun lalu sebesar 180,14 miliar. Jadi secara laporan keuangan memang APLN saat ini kurang bagus. Tapi sekarang coba kita lihat secara teknikal atau grafiknya. Hari ini bisa kita lihat APLN masih bertahan di harga 113. Dan secara grafik memang saat ini APLN trennya masih belum bergerak tren. Tapi menurut saya menarik untuk dipantau karena saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 112. Memang belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil break maka APLN trennya akan mulai membaik. Sebelumnya menyentuh harga 110, sempat berada di bawah harga 110, tapi setiap kali menyentuh target harga ini APLN masih bisa bertahan dan rebound. Pada awal Juni sempat break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, turun kembali ke sekitar harga 110 dan bisa kita lihat setiap kali menyentuh target harga ini APLN masih bisa bertahan. Sehingga ada potensi terbentuk double bottom di posisi sini. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini malah bergerak naik dan telah berpotongan. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik maupun turun ada akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari grafik atau secara teknikal menurut saya APLN masih bisa dipantau. Apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 50, saya lihat APLN berpotensi naik kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 119 sampai 120. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, bisa entry di sekitar harga 112 sampai 113, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, dan target take profit di sekitar harga 118 sampai 120. Jadi pertimbangkan untuk tetap take profit apabila memang masih gagal break, karena secara grafik APLN belum bagus selama masih gagal break dari garis EMA 150. Tapi teman-teman bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi tetap menurut saya paling aman adalah take profit apabila memang masih gagal break. Karena resisten di EMA 150 masih sangat kuat saat ini. Jadi trading plan teman-teman, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar harga 110 sampai di bawahnya, sampai di sekitar harga 107, selama masih berada di atas target harga ini 110, APLN masih bisa di hold. Apabila memang teman-teman beli di sekitar target harga ini. Sedangkan untuk teman-teman yang beli di sekitar garis EMA 50 masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Bisa hold terus selama harga yang teman-teman beli tidak berada di bawahnya, atau swing trade take profit dulu apabila gagal break garis EMA 150, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Tapi ingat, secara tren APLN saat ini masih belum bagus, sehingga paling aman adalah swing trade. Dan bisa kita lihat walaupun hari ini ada akumulasinya tidak besar. Dan sekarang kita akan coba bahas sektor konstruksi. Bisa kita lihat hari ini Wika sudah naik di atas resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi sudah mencapai target analisa di video sebelumnya. Dan secara tren Wika saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sama seperti APLN, belum bisa kita bilang uptrend selama belum break garis EMA 150. Tapi menarik untuk dilihat, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, menurut saya Wika juga trennya akan mulai membaik. Dan bisa kita lihat untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1030. Dan candle hari ini masih lumayan solid untuk saham Wika. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi.
Asing juga 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data kita dapat menarik untuk dipantau saham Wika ini. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50, menurut saya Wika saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena mencoba untuk reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150 sampai harga 1050. Apabila masih gagal break, Wika masih akan bergerak sideways. Dan selama masih berada di atas garis EMA 50, saya lihat tren Wika masih akan membaik ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli, menurut saya masih bisa di hold saat ini. Bisa swing trade apabila memang masih gagal break garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Karena saat ini sudah dekat dengan resistennya. Teman-teman bisa buy on breakout, tapi paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Berikutnya bisa kita lihat PTPP hari ini juga naik 3% lebih dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini di harga 985 dan di atasnya masih ada resistensi psikologis di harga 1000. Jadi untuk PTPP juga menarik untuk dipantau. Apabila minggu ini berhasil break garis EMA 150, PTPP juga trennya akan mulai bergerak trend dengan target berikutnya di sekitar harga 1050. Dan bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi PTPP juga teman-teman bisa pantau. Apabila berhasil break di atas harga 1000, maka trennya akan mulai bergerak trend. Jadi lebih layak untuk di hold lagi. ADI juga sama, bisa kita lihat hampir mirip dengan PTPP. Pada tanggal 24 mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 810. Ternyata pada tanggal 27 gagal break. Hari ini mencoba untuk naik kembali, tapi tetap ini juga belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren juga bisa kita lihat ADI juga trennya sudah mulai membaik. Jadi sudah mulai untuk reversal trend. Jadi menarik untuk dilihat apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 860 sampai 875. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk ADI bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih, masih ada akumulasi. Asing juga sama, masih masuk akumulasi hari ini. Sekarang kita lihat USKT. USKT hari ini juga mencoba untuk naik di atas resisten 575. Tapi setelah menyentuh resisten ini, USKT masih bergerak turun. Jadi di antara beberapa saham konstruksi yang saya analisa hari ini, USKT trennya yang masih kurang bagus. Karena saat ini masih berada di bawah resisten 575 dan di atasnya lagi masih ada resisten di garis EMA 150 di harga 605. Tapi saat ini USKT juga masih oke trennya karena sudah berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 540. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk USKT bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga masih terus akumulasi saham ini. Jadi USKT walaupun hari ini kenaikannya tidak terlalu tinggi dan secara grafik belum sebagus teman-temannya karena belum mendekati garis EMA 150, tapi bisa kita lihat masih terus ada akumulasi. Jadi USKT juga menarik untuk dipantau. Karena masih ada potensi untuk mencoba break harga 575. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 600 sampai 605. Jadi saat ini USKT juga masih bisa di hold dan masih bisa coba entry di sekitar garis EMA 50. Hari ini bisa kita lihat USKT juga sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa rebound kembali. Garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 540. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 540 sampai 550 untuk target entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.